Halo, jumpa lagi di Yono Lalang Channel. Kali ini saya akan berbagi inspirasi motivasi tentang 3 langkah kesembuhan luka batin. Sebelum lanjut, mohon dukungan, berkenan memberikan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Realita kehidupan manusia sebagai makhluk sosial adalah selalu berhubungan, menjalin relasi, membangun komunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Dalam proses itu, pasti terjadi benturan, gesekan, konflik, ataupun kenyataan-kenyataan yang jauh dari harapan kita, yang mengakibatkan adanya kesedihan, kekecewaan, kegalauan, perasaan kehilangan, kegagalan, tekanan hidup, emosional yang negatif, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti mengalami peristiwa atau kejadian seperti ini. Suatu kondisi yang tidak bisa kita hindari kehadirannya. Dan semua yang terjadi ini memang tidak semua bisa dikendalikan oleh diri kita. Ada orang yang cukup siap dan siap menghadapi benturan, gesekan, konflik, dan lainnya. Namun ada juga orang yang tidak siap menghadapinya. Akhirnya diri kita menjadi orang yang benci, marah, dendam, tidak nyaman pada diri sendiri ataupun orang lain. Situasi dan kondisi batin seperti ini menjadi sangat rentan terhadap yang namanya luka batin. Karena kita menyimpan dendam, memendam amarah dalam rentangan waktu yang cukup lama dalam hati dan pikiran kita, kita akhirnya semakin mudah menyalahkan diri sendiri, gagal dalam hidup, menyalahkan orang lain, dan tidak mampu mengambil tindakan yang tepat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, saya mengajak kita untuk ikhlas menerima kenyataan akan adanya kekecewaan, kebencian, sakit hati, kegalauan, tekanan hidup, dan kenyataan-kenyataan yang jauh dari harapan kita. Karena bila kita menolak atas kenyataan yang terjadi ini, situasi dan kondisi diri kita, batin kita semakin terasa rumit, semakin mengalami gangguan. Sebenarnya, pikiran kita lah yang mendorong suatu kenangan, impian, harapan, dan pengandaian seolah terjadi atau harus kita capai, harus terjadi sesuai kemauan atau keinginan kita. Itu yang menjadikannya kompleks. Hidup sebenarnya sederhana. Pikiran dan reaksi kita lah yang menguasai kita. Kedua, setelah kita ikhlas menerima kenyataan, saya mengajak lagi agar kita pun mesti berdamai dengan kenyataan. Berdamai bukan berarti kita mengalah pada keadaan. Berdamai bukan berarti kita melupakan atau menyangkal atas peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi pada kita. Karena apakah dengan menyalahkan keadaan atas semua peristiwa buruk itu bisa dibenarkan? Apakah dengan mengutuk keadaan bisa membuat batin kita tenang? Tidak. Alangkah bijak kita mencoba berdamai dengan kenyataan, menerima setiap keadaan yang menimpa kita sebagai guru kehidupan yang menempa diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kita tidak lagi merasa pedih, perih, dan sakit hati, itu bukan berarti
kita melupakan peristiwa atau kejadian yang tidak menyenangkan bagi kita. Ketiga, setelah ikhlas menerima dan berdamai dengan kenyataan, salah satu kunci atau obat penyembuhan luka batin adalah pengampunan. Pengampunan yang bertubi-tubi. Karena dengan pengampunan, kita terbebas dari luka atau racun-racun yang berdiam dalam hati dan jiwa kita. Mengampuni bukan berarti melupakan, menghilangkan dari ingatan akan peristiwa kejadian yang tidak menyenangkan, yang menyesakkan batin, namun menghilangkan racun-racun dari jiwa yang terluka. Memang pengampunan itu tidaklah mudah, namun satu yang penting adalah kita mesti menyadari bahwa Tuhan Allah adalah sumber pengampunan. Tuhan Allah kita adalah Maha Pengampun. Kita sendiri umatnya, hambanya pun selalu diberi pengampunan. Sehingga kita pun diberi kerendahan hati dan empati untuk mengampuni orang lain. Dengan kerendahan hati, kita menundukkan diri. Dengan empati, kita memahami sungguh-sungguh keadaan orang lain tanpa ikut mengalami hal yang sebenarnya. Dan kita percaya Tuhan sanggup memberikan sebuah hati yang baru bagi kita. Semakin kita pendam mendalam, semakin luka batin itu mencari jalan keluar untuk memanifestasikan keberadaannya. Semakin kita terbuka dengan luka batin kita, semakin ringan beban kita untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Suatu ketenteraman dan ketenangan bakal kita rasakan. Hidup terasa lebih ringan dan tiada beban. Tugas dan pekerjaan kita dilakukan dengan ringan dan cepat selesai. Sembari kita berdoa, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.